Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 17 Agustus 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID ya, untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita sudah ada dua analisa di sini, ada analisa intraday dan swing ya. Yang mana di sini untuk intraday-nya itu di AUD Japan Yen dan untuk swing-nya di USD Swiss franc ya. Oke, untuk AUD Japan Yen sendiri kita analisa dari time frame M30 hingga H4, kita ambil posisinya sell karena dia sudah ada quotes dan kita lihat ada area liquidity juga. Oke, dan kemudian di USD Swiss franc kita analisa dari time frame H4 hingga daily. Kita ambil posisinya sell karena dia juga sudah ada breakout structure-nya daily juga, dan kita coba ambil di area OTE dan ada area FVG juga. FVG itu fair value gap, itu biasa disebut imbalance area juga. Dan di sini untuk AUD Japan Yen kita sell limit di 94.842, stop loss-nya di 95.058 dan TP di 93.063. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1,62 dolar. Dan risk and reward 1/8, expired sampai 24 Agustus 2022. Ya, jadi jangka waktunya sekitar 1 minggu ya, karena ini intraday teman-teman. Kemudian untuk USD Swiss franc kita sell limit di 0,97729, stop loss-nya di 0,97948 dan TP-nya di 94694 ya. Terus untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,31 dolar. Expired sampai 8 September 2022. Ya, jadi kurang lebih sekitar 3 minggu atau hampir 1 bulan ya teman-teman. Karena ini sifatnya lebih ke swing ya. Oke, jadi seperti biasa yang saya ingatkan selalu, gunakan resiko 1% dari modal teman-teman. Jadi jangan gunakan resiko lebih dari 1% dari modal ya. Jadi misalkan teman-teman modal 500, resiko maksimal ya 5 dolar. Modal 400, resiko maksimal 4 dolar. Modal 1000, resiko maksimal 10 dolar. Jadi kan di sini tinggal sesuaikan aja. Di sini per 0,01 lotnya ada 1,62, terus ada 2,31 dolar. Jadi tinggal disesuaikan aja, misalkan saldo teman-teman itu 1000 dolar atau resikonya 10 dolar. Nah, tinggal dibagi aja 2,31 ya, kurang lebih sekitar 5 atau 4 ya, 0,04. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan lot 0,04 ketika atau modal teman-teman itu 1000 dolar gitu. Tapi kalau di bawah itu misalkan ya cuman 100 dolar atau lebih kurang dari itu, teman-teman bisa gunakan akun Sen gitu. Akun Sen juga fungsinya bisa lebih presisi lagi untuk resiko loss-nya. Jadi seperti misalkan di sini kita modalnya 300 dolar ya. 300 dolar itu resiko maksimal tuh 3 dolar. 3 dolar kalau di sini kan 0,01 lotnya itu 2,31 dolar ya. Itu 0,01. Kalau 0,02 berarti sekitar 4,6. Nah, jadi kalau 0,01 itu terlalu sedikit, 0,02 itu terlalu gede, jadi teman-teman bisa sesuaikan juga resikonya biar presisi benar-benar 3 dolar itu di akun Sen gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus kita juga bisa lakukan partial profit taking. Partial profit taking itu kita lakukan ketika harga sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 ya. Jika harga sudah running di risk and reward 1/1, kita juga bisa lakukan TP parsial. TP parsial itu ketika teman-teman open posisinya lebih dari 0,01 lot, misal 0,04 atau 0,06 gitu. Teman-teman bisa close bagian dari posisinya, bisa setengah dari posisi atau seperempat dari posisi, misal 0,06, teman-teman bisa close 0,03 atau 0,02. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya. Jadi yang udah profit kita amankan gitu. Tapi tidak semata-mata kita close semua gitu. Jadi tetap masih ada sisa lot yang kita hold untuk sampai ke TP.
Terus untuk mengurangi resiko kita juga bisa pindahin ini stop loss-nya di entry ya. Jadi ketika risk and reward-nya sudah running 1:1 atau 1:2, teman-teman bisa pindahkan stop loss-nya ini di entry ya. Jadi ketika berbalik arah, tidak sesuai dengan analisa, bisa pindahin juga di entry ya. Agar kalau tidak sesuai dengan analisa terus berbalik arah, close posisinya itu tidak dengan posisi loss gitu. Jadi kita tidak rugi apapun. Ya, setidaknya seperti itu ya teman-teman, biar kita aman, trading-nya nyantai gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk analisanya bisa sesuai kanan aja di sini. Di sini sudah ada AUD Japan Yen, kita capture-nya di time frame H3 dan USD Swiss franc kita capture di H4. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus jangan lupa like seperti biasa. Terus kita bahas satu persatu dari AUD Japan Yen terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada AUD Japan Yen. Nah, kalau kita perhatikan di sini, marketnya sekarang sedang berada di on top ya, di daily. Di daily dia sekarang sedang berada di atas atau di topnya ini. Kalau kita lihat di weekly-nya, di weekly dia ada rebound juga di sini. Dia rebound dari maksud saya dia pullback ya, dia pullback dari area supply di sini, dia pullback. Dan kita lihat, sedikit ada sideways ya di sini ya. Kalau kita perhatikan di daily-nya dia masih sideways ya. Tapi kalau kita perhatikan juga di H4 atau H8, kemungkinan dia akan mencoba untuk turun dulu. Karena di range sideways-nya ini dia juga sedang berada di area supply ya. Mungkin dia akan turun terlebih dahulu masuk ke area demand di sini atau di sini. Jadi selama AUD Japan Yen ini tidak close candle atau tembus area ini, dia masih untuk melanjutkan kenaikan ya. Nah, masalahnya di sini sekarang dia berada di area supply ya, dan di sini juga sudah ada konfirmasi quotes, change of karakter ya. Di sini sudah ada change of karakter dan untuk daily-nya dia masih sideways untuk H1-nya, terus di H1-nya dia bearish ya. Nah, sudah ada quotes dan di sini juga ada area liquidity area. Jadi kemungkinan dia akan menembus area liquidity juga. Area liquidity itu dia akan menembus atas bawah ini ya. Ini area liquidity-nya dia sudah tertembus yang di bawah. Kemungkinan dia akan masuk lagi ke area supply di sini, teman-teman. Ini kan ada area bullish candle cukup besar di sini yang langsung dibalas dengan bearish candle juga, teman-teman. Ini berarti ada disebut manipulasi harga lah di situ ya. Oke, kita coba lihat ke lebih dekat lagi seperti M30. Nah, di M30 jadi lebih jelas ya untuk M30-nya. Jadi kita coba ambil posisi sell di sini ya, di range antara bullish candle ini, di bullish candle utuh ini, satu kali ukuran bullish candle. Jadi jarak antara sell dan stop loss-nya itu satu kali ukuran candle dan kita entry-nya di tengah-tengah. Ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita coba tunggu kalau dia berhasil masuk di area ini. Lebih amannya kita coba tunggu dia ada konfirmasi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita coba lihat konfirmasi quotes seperti ini ya. Jadi dia membuat higher high, higher high, higher low, higher high, kemudian dia break di sini ya. Dia break di sini artinya dia sudah membuat ada konfirmasi quotes, change of karakter, perubahan karakter dari bullish menjadi bearish ya. Nah, di sini kan berarti kita coba lihat di sini time frame rendahnya seperti ini ya, misalkan di M15 atau M5 gitu. M1 juga bisa karena di time frame rendah itu
kita lihatnya dari M1 hingga M15 atau M30 ya. Jadi sekitar seperti itu, kita bisa ambil di situ gitu. Kalau lebih amannya ya, jadi kita aman, kita tunggu konfirmasi dulu ya. Jadi, teman-teman kalau yang agresif bisa langsung pasang sell limit order, jadi set and forget, jadi nggak perlu dipantau. Tapi kalau teman-teman mau pantau ya bisa aja gitu, pantau dulu gitu, atau dipasang alert juga, alert seperti ini. Jadi ketika harga masuk ke area order block, kita langsung dapat notifikasi bahwa harga sudah masuk ke area order block. Jadi kita tinggal pantau dulu gitu. Kalau posisinya bagus kita bisa entry. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, terus untuk TP-nya kita TP pakai swing low di sini. Walaupun dia ada potensi untuk masuk ke sini area demand, tapi lebih amannya kita pakai yang di swing low di sini, teman-teman. Karena biarpun ini masih demand, dia perlu untuk breakout structure juga. Dia membuat breakout structure kemudian naik lagi. Biasanya seperti itu, teman-teman. Karena kelanjutan dari coach itu breakout structure ya. Jadi dia akan tembus dulu di sini. Asumsikan dia menjemput, terus dia tembus lagi di sini, naik lagi, ambil area OB, kemudian lanjut untuk turun. Nah, di sini kan bisa disebut area breakout structure ya. Nah, kalau harga sudah berhasil tembus area ini gitu. Ini sudah jadi area breakout structure. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update jawabannya, TP dan stop loss, terus entry-nya juga sudah jelas. Kita lanjut ke USD Swiss franc. Di USD Swiss franc kita lihat ke daily terlebih dahulu. Karena ini swing ya. Swing itu lebih ke daily atau ke weekly. Untuk weekly-nya dia masih cenderung untuk bearish, teman-teman. Kita perhatikan dari weekly, monthly-nya, tren panjang itu selalu mendominasi ya, teman-teman ya. Jadi tren panjang ini selalu mendominasi. Tren panjangnya itu bearish ya, bearish melandai seperti ini. Jadi untuk kalau kita lihat di sini dari 2011 hingga sekarang dia masih sideways, masih di range sideways-nya seperti ini. Kalau ini tertembus dia akan melanjutkan penurunan. Oke, karena kita tradingnya swing, jadi kita nggak usah muluk-muluk, kita bukan investasi ya. Jadi kita ambilnya per bulan. Kalau saya swing sendiri itu antara 1 minggu hingga 2 bulan ya maksimal ya. Oke, kita ambil harga daily dulu. Di daily sendiri dia tidak ada quotes ya. Di sini ada breakout structure tapi belum ada quotes. Kalau mau ada quotes dia harus tembus ini dulu. Nah, ini adalah higher low, oke. Di sini higher high, di sini higher high. Di sini adalah internal structure-nya ya. Internal structure-nya. Jadi di dalam internal structure ini juga ada breakout structure, breakout structure, breakout structure. Tapi dia tidak bisa disebut quotes ya atau change karakter ya. Jadi untuk saat ini tren lebih didominasi dengan tren bullish, teman-teman. Ini makanya kita coba ambil hati-hati banget kalau kita mau ambil sell. Walaupun di sini trend daily-nya bullish, jadi kita harus hati-hati untuk ambil posisi sell-nya di sini. Oke, jadi di sini kan ada breakout structure-nya, ini internal structure ya. Kalau dia tembus di sini baru bisa dikatakan quotes ya atau change karakter. Tapi karena ini belum, jadi masih internal structure aja. Nah, di sini kan ada breakout structure ya. Breakout structure bearish ya. Dia ada lower low, membuat lower low, membuat lower low, membuat lower low. Dan di sini adalah
lower high, lower high, lower high. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini untuk trend daily-nya, di sini mungkin bisa disebut area liquidity. Nah, di sini adalah swing high-nya atau area OP. OP itu kita bisa coba lihat pakai area OTE. Nah, di sini ada area OTE. Area OTE itu meliputi dari 62 hingga 88, teman-teman. Nah, di sini ada 3 area OTE. OTE yang pertama di 62 hingga 70, OTE yang ketiga dari 70 hingga 79, dan OTE yang ketiga di 79 hingga 88. Kita coba kalau yang agresif ya agresif entry ya bisa ambil yang di sini, teman-teman. Di sini kan ada area order block juga. Tapi kalau cari yang aman ya kita ambil yang tengah-tengah di sini. Dan di sini untuk Fibo 50-nya itu biasa disebut area equilibrium ya. Kalau dia strong bearish, kemungkinan dia akan langsung reject dari area ini. Ya, langsung reject, terus terjun bebas ya, seperti itu. Tapi kalau kita cari yang lebih aman, karena kan belum ada konfirmasi coach ya, jadi kita belum bisa ambil posisi yang lebih beresiko. Jadi kita coba ambil yang lebih aman. Oke, kita langsung ke H8 terlebih dahulu. Di H8 di sini ada area VG, di sini ada area equal high, di sini ada area VG juga. Oke, di H4, nah di sini ada area OB yang saya maksud tadi, yang areanya cukup beresiko di sini. Teman-teman bisa pantau aja ya, bisa kasih alert juga di sini. Jadi ketika harga sudah masuk di sini, bisa dipantau-pantau dulu, misalkan mau scalping atau apa, atau mau intraday bisa scalping, asalkan dia sudah ada konfirmasi seperti ini ya teman-teman ya, di time frame rendahnya. Jadi memang seperti ini, kemungkinan akan untuk reject atau pullback juga di sini, karena di sini juga ada area OP dan area FVG. Kalau sudah ada konfirmasi seperti itu, kita bisa ambil posisi sell 1 kali ukuran candle H4, ambil setengah di sini dan baru TP-nya di area FVG di bawah sini. Risk and reward 1/5. Lumayan kalau kita bisa intraday di sini. Tapi kalau di sini saya coba ambil posisi swing ya di sini, karena ini lumayan beresiko karena di sini ada equal high, equal structure. Jadi konsepnya equal high ini mudah tertembus gini ya teman-teman. Jadi ini kalau kita panjangin, jadi ada kemungkinan harga cuman seolah-olah ambil area OP ya, terus menembus seperti ini baru melanjutkan penurunan. Grafiknya tuh seperti itu gitu, atau ya melanjutkan kenaikan lanjut lewat aja gitu, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada koreksi atau apa, itu langsung lewat terabas aja gitu, langsung masuk ke OB yang di sini. Ya jadi kurang lebih seperti itu, terus kita ambil OB-nya di H4 ya teman-teman ya, karena ini swing jadi kita nggak bisa ambil tipis-tipis, karena di H4 sendiri ini candlenya cukup kecil juga, sekitar beberapa pips nih, sekitar 97,838 hingga 638, berarti sekitar 20 pips ya untuk candle H4-nya ini. Kita ambil 1 kali ukuran candle, kita entry di tengah-tengah. Range antara sell dan stop loss 1 kali ukuran candle. Di sini ada FVG teman-teman, perlu diperhatikan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi entrian kita range-nya itu sama ya dengan 1 kali ukuran candle. Kita naikin aja gini. Jadi range antara sell dan stop loss itu ukurannya sama dengan 1 kali ukuran candle tadi. Kita cuma naikkan aja gitu. Kita lihat di sini 1 kali ukuran candle ya teman-teman ya. Jadi kita cuma naikkan aja.
Terus untuk TP, nah di sini kan kalau kita lihat di sini market structure-nya untuk di H1, market structure-nya dia sudah ada konfirmasi untuk bullish ya. Di sini breakout structure-nya bearish. Di sini ada coach. Oke. Nah, di sini ada breakout structure-nya. Nah, di sini ada area OP juga ya teman-teman ya. Ini ada area OP di H1. Jadi mungkin kalau dia tembus di sini kan dia ini paradok juga ya. Jadi kalau dia tembus area ini dia juga udah coach gitu. Nah, di sini dia juga ada breakout structure di atas ini ya. Dan di sini ada unmitigated order block ya teman-teman ya. Jadi kita coba ambil area di sini juga, dan di sini juga ada area VG teman-teman. Kita perhatikan di H4-nya. Nah, seperti ini. Ini juga ada area VG teman-teman. Jadi jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah nih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan 2 analisa kita hari ini di video kita kali ini. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih terus belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Tanpa kita pahami risk manajemennya atau money manajemennya, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang ya. Karena itu adalah suatu yang penting gitu, risk management atau money management. Oke, so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.